Ibu Kokom. Iya, Oma. Ada ayah. Ibu Teteh Kokom Konania ya. Usianya sekarang berapa tahun? 40. 40 tahun? Enggak kelihatan lah. Serius. Pendidikan terakhirnya SMP ya. Oke, sekarang pekerjaannya ngurusin anak aja ya, seharian di rumah gitu. Oke, tapi di samping itu ada jualan juga nih ya. Jualan apa teh? Oke, alhamdulillah. Udah produksi sendiri ya? Ini luar biasa. Tete baru banget bersalin kan ya ini. Nah ini pada saat bersalin itu di tempat praktiknya bidan atau di puskesmas? Alamatnya kalau tahu di mana tempat praktiknya? Pada pas melahirkan? Oh di Petaria ya? Berarti itu pas melahirkan usia dede bayinya berapa minggu? 39, 38, 9, cukup bulan ya berarti. Ini berarti anak yang keberapa? Ya, berarti sebelumnya udah punya pengalaman ya Teh ya. Kalau anak pertama, keduanya juga pasti normal ya lahirannya. Ini sebenarnya mau ngulik tentang pemahaman mengenai apa yang dilakukan keselamatan diberikan asuhan oleh bidan aja sih. Jadi mungkin ceritanya akan enjoy aja, nanti kita flashback juga gitu kan. Yang pertama mungkin kalian pernah dengar soal undang-undang kesehatan nggak? Nomor 17 tahun 2003 atau undang-undang kesehatan yang siuran berita-berita? Oke, nggak apa-apa. Kalau selama Teteh melahirkan, karena ini udah 3 kali mungkin ya, Teteh pun mendapatkan hak Teteh sebagai pasien dari tenaga kesehatannya, nggak kayak misalnya diberikan penjelasan dulu sebelum dilakukan tindakan. Kasih ya penjelasan kayak gitu. Itu biasanya kalau misalnya dikasih penjelasan ada surat atau formulir yang ditandatangani mungkin. Mas kemarin enggak. Oke, berarti kemarin cuma kayak ngejelasin aja ya, tanpa ada bukti tertulis gitu. Kalau pada saat ini berarti nifas yang keberapa minggu guys? 3 minggu berarti ya? Pas kemarin wawancara itu 7, iya benar-benar. Ini berarti pada saat setelah melahirkan udah ada kunjungan nifas ya dari bidannya. Itu terakhir kapan tuh yang terbaru? Oh kemarin. Berarti baru banget ya? Itu udah berapa kali nih bidannya melakukan ngecek khasnya mungkin atau udah dede bayinya ada buat swab apa aja biasanya yang bidan cek? Oke. Tapi udah nggak ada perdarahan kan masih ada? Ceritanya juga udah mulai kering ya? Berarti kalau misalnya dari ibu bidan, berarti tadi sama ibu bidan full ya? Nggak ada sama dokter atau perawat gitu? Biasanya yang kunjungan itu ibu bidannya aja kalau ada yang kerjanya gitu pas melahirkan. Pas melahirkan sama ibu bidannya langsung kan? Pasti ada pendamping. Oh oke, kalau kunjungan ada pendampingnya juga. Kalau selama pelayanan nifas kayak kemarin itu dikenakan biaya atau enggak? Ya. Kalau menurut Kakak sendiri dari pelayanan selama ini yang diberikan sama bidan udah sesuai atau belum? Udah maksimal. Karena mungkin dari awal juga pakai bidan tersebut ya. Oh beda-beda, oke. Yang pertama pas Teteh hamil itu ke beda-beda bidan juga periksanya atau oke beda-beda. Kalau
selama pemeriksaan tapi merasa nggak kalau misalnya forensik data atau mungkin kerahasiaan kita itu dijaga atau dijamin. Nah, Kakak tahu nggak kalau misalnya pasien itu berhak untuk mendapatkan informasi lengkap dan jujur? Itu emang perlu sih, karena mungkin selama ini ada beberapa case mungkin yang mereka sempat dengar di luaran kalau misalnya ada yang kasus teteh tadi sebelum kita cerita. Nah itu, tapi insya Allah kalau misalnya tentang kondisi teteh sendiri gitu bidannya pasti dikomunikasikan kalau misalnya ada apapun ya itu Kak. Selama teteh menjalani pemeriksaan atau mungkin pasca melahirkan dan bidannya tuh udah ngejelasin langkah-langkah perawatannya secara jelas dan informatif ya. Itu apa aja biasanya Kak Eva? Kayak posisinya gitu ya, perawatan mandi biasanya sama pemberian luka ya. Tapi ibu juga tahu nggak kalau misalnya pasien itu berhak untuk menolak dan menyetujui semua bentuk tindakan. Jadi ibu dan sudah tahu seperti itu ya. Berarti dilakukan penjahitan ya. Selama ibu menjalani sebuah perawatan berarti semuanya udah maksimal atau mungkin menurut ibu ada beberapa hal yang mungkin kurang paham yang selama mungkin udah berpengalaman juga ya. Tapi kalau misalnya akses ibu ke fasilitas kesehatan sendiri dekat atau mungkin jaraknya lumayan dekat banget ya. Kalau misalnya ibu sendiri itu biasanya kalau ke fasilitas kesehatan itu pakai BPJS atau mungkin dari umum. Jadi selama ini belum pernah pakai BPJS ya? Tapi menurut ibu sendiri pelayanan kesehatan di daerah ibu ini khususnya udah merata atau belum? Menurut pandangan ibu aja? Belum ya? Belumnya mungkin seperti apa Bu? Kayak mungkin ini mungkin ya kayak bahkan sebagian mungkin masyarakatnya masih awam juga karena mungkin di desa gitu ya. Selama ibu ini kan udah nifas nih, udah usianya juga kemudiannya sempat ngejelasin atau edukasi ibu tentang kesehatan mental ibu atau mungkin kayak yang ngejelasin ibu nanti jangan sampai baby blues ya, itu ada ya. Nah itu menurut ibu bidannya memiliki waktu cukup untuk memberikan pelayanan dan perhatian. Ada mungkin kontaknya juga yang bisa dihubungi. Kalau dari puskesmas sendiri jadi ibu nggak sampai ke puskesmas ya informasi sampai. Kalau kunjungannya dari puskesmas bidannya dari bidan yang ini kayaknya. Berarti secara keseluruhan penilaian ibu terhadap pelayanan kesehatan nifas yang itu udah cukup baik ya. Ada hal-hal mungkin yang perlu dievaluasi dari tenaga kesehatannya atau cukup ya? Mungkin itu aja sih teteh. Mungkin sebelum ditutup ada mungkin pertanyaan yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup. Makasih banyak teteh atas waktu luangnya dan dari baliknya yang sudah mau menangis. Terima kasih.